luar sekolah, non-formal dan PAUD, tantangan dan peluang. Memahami pendidikan luar sekolah (PLS). Definisi: PLS mencakup aktivitas pembelajaran di luar sistem formal, kursus literasi, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan komunikasi. Ruang lingkupnya adalah beragam layanan, literasi dasar, vokasi singkat, pendidikan kesehatan, serta program advokasi hak belajar sepanjang hayat. Nilai utama adalah fleksibilitas, aksesibilitas, relevansi lokal, dan fokus pada kebutuhan pembelajaran yang beragam. Pendidikan non-formal, inovasi pembelajaran sepanjang hayat. Inovasi penting untuk menjaga relevansi, modal modular, pelatihan berbasis kompetensi, pelajaran campuran, dan mikrokonditis dan yang memudahkan transisi ke dunia kerja. Mikrokonditis adalah sifat untuk mengakui kompetensi. Belajar seluler adalah akses materi yang untuk lewat ponsel untuk menjangkau peserta di daerah terpencil. Dan pembelajaran berbasis komunitas adalah kolaborasi dengan kelompok lokal untuk relevansi budaya dan kebutuhan setempat. PAUD, Fondasi Pengembangan Manusia. PAUD membentuk aspek kognitif, sosial, emosional, berbahasa, dan metodik awal. Manajemen PAUD harus mengembangkan kurikulum bermain, lingkungan aman, serta keterlibatan keluargaan. Komponen kuncinya adalah bermain terencana, pemantauan perkembangan, dan interaksi berkualitas. Standar mutunya adalah fasilitas aman, rasio guru anak bermadai, dan pengembangan profesional bagi pengasuh. Tantangan dalam manajemen adalah keterbatasan fasilitas dan bahan ajar, rasio tenaga pendidik rendah dan kebutuhan pelatihan, pengadaan tidak stabil dan ketergantungan pada proyek jangka pendek, akses dan inklusi untuk kelompok rentan, dan yang terakhir adalah monitoring, evaluasi, dan standar untuk yang belum berseragam. Strategi efektif dalam pengelolaan program perencanaan berbasis bakti. Gunakan data kebutuhan lokal untuk merancang program yang tepat sasaran. Pemberdayaan tenaga pendidik, pelatihan berkelanjutan, monitoring, dan jalur karir untuk meningkatkan referensi. Model pembiayaan campuran, gabungan data pemerintah, CSR, dan kontribusi komunitas untuk berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi, indikator sederhana dan rutin untuk menilai dampak belajar dan berkualitas layanan. Peran teknologi dan kolaborasi. Teknologi dapat memperluas jangkauan dan personalisasi pembelajaran, namun harus diimbangi pelatihan guru, infrastruktur, serta kebijakan dan keamanan. Kolaborasi multi pihak, kemitraan dengan LSM, sektor swasta, dan pemerintahan lokal untuk sumber daya dan ekspertis. Data untuk keputusan. Gunakan data peserta untuk menyesuaikan konten dan memantau perkembangan. Solusi tepat guna, platform ringan, materi offline, dan perangkat murah untuk konteks terpencil. Kesimpulan dan langkah ke depan menuju sistem yang inklusif dan berkualitas memerlukan perencanaan berbasis mutu, pembangunan yang berkelanjutan, profesionalisasi tenaga pendidik, serta pemanfaatan teknologi yang etis dan kontekstual. Prioritas jangka pendek memperbaiki fasilitas, pelatihan dasar guru, dan standar monitoring sederhana. Prioritas jangka menengah, integrasi digital rendah biaya, skema pembiayaan campur, dan jaringan kolaborasi. Prioritas jangka panjang adalah informasi kebijakan, akuntansi program, dan formal.